Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini, meskipun dalam suasana yang berbeda, dalam suasana virtual, metodenya menggunakan Zoom. Nah, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita, perjumpaan kita pada siang hari ini. Kemudian salawat berangkaikan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, dengan kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak sholawat dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapat syafaat nantinya di yaumul kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, masih hangat nih rasanya telinga kita mendengar pemberitaan mengenai bencana yang terjadi di Indonesia, baik itu banjir, kemudian yang terbaru ini ada erupsi Gunung berapi, kemudian yang terbaru lagi ada gempa. Kemudian korban-korban pun ada yang berjatuhan, dan orang-orang juga mengalami kerugian, baik kerugian secara material maupun non-material. Lalu bagaimana sikap kita dalam menyikapinya? Apakah kita akan terus larut dalam kesedihan, ataukah kita kemudian mencoba untuk mengambil hikmah dalam setiap keadaan? Nah, untuk itu kami pada siang hari ini mengundang Al-Habib Novel Al-Musawa dalam kajian pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti Nabil apa yang disampaikan oleh beliau, selamat datang, bisa menambah khazanah pengetahuan kita, dan khususnya bisa menjadi bahan renungan bagi kita atas apa sih yang terjadi pada hari ini. Gitu. Kemudian untuk Al-Habib, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ahli baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, khususnya ya dari Kementerian Keuangan ya, DKM Al-Amin ya, yang dirahmati Allah, dimuliakan Allah, dan juga insya Allah diberikan taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekalian yang hadir, pertama koreksi, nama saya Nabil ya, bukan Novel. Seringkali banyak yang salah keliru dengan Habib Novel Al-Idrus. Jadi saya Nabil Al-Musawa. Kalau perempuannya Nabila, kalau laki-laki Nabil. Baik, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tadi Ustadz Poniman sudah menyampaikan berkaitan dengan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Ya, kita mengetahui bahwa istilahnya cobaan ya terus menerus ya turun beruntun ya, ini sebetulnya maknanya seperti apa ya, kita sebagai seorang mukmin, mukminat, kita menyikapinya seperti apa ya ketika cobaan terus-menerus ya, kemudian juga kok rasa-rasanya kalau kata orang ya sekarang gini-gini amat sih gitu ya. Saya kan udah Islam, saya udah sholat, saya udah ngaji, udah ikut majelis taklim, kok Allah seperti ini sama saya. Nah, seringkali ada yang bertanya demikian. Maka insya Allah pada kajian ini kita akan menjelaskan sebenarnya hikmah dari cobaan itu seperti apa dan kenapa terjadi cobaan beruntun. Para ulama hadirin wal hadirat membedakan antara 3 hal gitu ya. Jadi ada cobaan, ada ujian, ada teguran gitu ya. Ada lagi azab gitu ya. Jadi kalau cobaan dan ujian itu diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang dekat sama Allah, orang-orang yang sudah berusaha untuk menapaki jalan-jalan kebaikan, kebenaran ya. Sementara teguran itu diberikan kepada orang-orang yang dia beriman tapi dia tenggelam dalam maksiat. Ya, maka ditegur. Teguran itu tujuannya ngingetin. Kamu itu sudah jauh ya dari Allah. Kamu itu sudah lupa
kamu itu sudah tenggelam dalam maksiat, kalau kamu nanti dicabut nyawanya dalam keadaan seperti sekarang, maka kamu akan celaka. Maka diberikan teguran sama Allah. Yang ketiga adalah azab. Azab ini ada dua jenis, ya, azab di dunia maupun juga azab di akhirat. Azab di dunia apa? Ya biasanya azab itu diberikan sebagai, kalau bahasa kita sekarang, persekot, ya, DP. Ya. Jadi sebelum nanti di sana dikasih DP-nya dulu di dunia dulu. Nauzubillah, ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari DP azab ini ya, atau persekot azab ini, ya, nauzubillah atau nauzubillah. Nah, tapi sebelum saya membahas tentang panjang lebar tentang tadi, ya, ketiga hal itu kita perlu memahami dulu dari yang pertama. Pertama, kita ini bicara sekarang insya Allah ya di Kementerian Keuangan ini orang-orang baik semua, ya, jadi orang-orang yang dekat sama Allah, gitu ya. Jadi saya akan membahas lebih banyak dari sisi cobaan atau ujian itu sendiri. Pertanyaannya tadi saya ulangi, kenapa kita ini sudah berusaha baik kok, Habib, gitu ya. Kami sudah berusaha untuk jaga sholat, kami sudah berusaha untuk berzikir sama Allah, kami sudah berusaha untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW, berusaha untuk ikut hadir dalam majelis ilmu, menjauhi yang haram, ya, kemudian sodakoh, ya, banyak hal yang sudah kita lakukan, tapi kok rasanya cobaannya nggak habis-habis, ya. Ini mungkin saya kira penting. Kalau teguran sama azab kayaknya tanpa dijelasin udah paham. Jadi iyalah pantaslah ditegur orang salah gitu ya. Tapi kalau coba nih kenapa ya kita kok udah benar-benar berusaha baik kok masih itu banyak cobaan. Pertama kita memahami cobaan itu apa. Hadirin wal hadirat ya, di dalam bahasa Arab asal kata cobaan atau ujian itu berasal dari kata fa, ta, dan nun, ya. Jadi fatana yuftinu, ya. Fatana yuftinu artinya, atau fatana yaftinu ya artinya adalah ujian, cobaan, ya, kalau di dalam bahasa Arab disebutkan al-ibtila, al-ikhtiyar, al-imtihan, ya. Jadi cobaan atau ujian, ya. Dalam bahasa Arab pemakaian kata itu, ya, fatana dalam bentuk jamak, ya, kalau mufradnya adalah fitnah, gitu ya. Kalau bahasa Indonesia fitnah itu tuduhan, ya. Bahasa Arab fitnah itu cobaan, itu ujian, ya. Nah, dalam bahasa Arab digunakan kata misalnya fatanu ad-dhahab, ya, dhahab itu emas. Kenapa dia fatanu? Ya, kenapa dia diberikan ujian? Emas itu dibakar sedemikian hingga, gitu ya, sehingga kotoran-kotorannya berupa besi, berupa segala macam itu kemudian terus terpisah dari dirinya, lalu kemudian dia menjadi emas yang murni, gitu ya. Sama seperti halnya ketika kita misalnya ingin pakaian kita bersih. Apa yang kita lakukan? Kita cuci, baik itu pakai mesin cuci atau pakai manual, ya, pakai tangan. Ya, kemudian kita peras, dikeringkan dengan mesin atau pakai tangan. Setelah itu apa? Apa langsung dipakai? Enggak bisa. Dia apa? Dijemur di bawah panas terik matahari. Ya. Setelah itu apa bisa dipakai? Tidak. Disetrika. Ya. Dengan panas yang sedemikian dan sebagainya, sampai akhirnya pakaian itu bisa dilipat, lalu kemudian bisa kita pakai. Kira-kira seperti itulah yang namanya fitnah itu, ya. Menyiapkan orang-orang itu sehingga dia siap untuk masuk surga itu tidak mudah, gitu ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa surga itu adalah tempat yang sangat tinggi, tempat yang sangat suci, tempat yang sangat bersih, yang mudah-mudahan kita semua bisa masuk, ya, ke dalamnya tanpa harus melalui neraka, ya. Maka orang-orang yang mau masuk ke situ itu sama Allah Subhanahu wa taala diberikan dulu treatment sehingga dia layak untuk masuk ke situ, ya. Enggak sembarang orang bisa masuk ke situ. Sama seperti kalau kita mau masuk misalnya ke tempat sesuatu tempat yang misalnya ya mungkin istana presiden atau apa begitu, ya, itu kan pasti ada screening dulu, dicek dulu, dibuka dulu, taruh dulu handphonenya, nggak boleh masuk, mungkin tes PCR dulu, segala macam banyak hal gitu yang harus kita lakukan, mungkin ngajukan surat dulu, banyak, ya, dan bisa diterima bisa ditolak, gitu ya. Nah kira-kira kalau misalnya kita masuk istana saja seperti itu, apalagi masuk ke dalam surganya Allah, ya, Subhanahu wa taala. Jadi hadirin wal hadirat, dengan ini
kita bisa memahami bahwa kenapa orang yang justru di dalam Islam itu paling banyak cobaannya, paling tinggi nanti di surganya. Ya. Jadi Islam memandang cobaan ini adalah kemestian, ya, keharusan. Saya mau masuk ke surga, apalagi kalau misalnya kita inginnya surga yang di atas, gitu ya. Maka cobaannya akan lebih berat, ya. Hadirin wal hadirat, sebelum saya menceritakan tentang cobaan yang dialami oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang dekat sama Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, saya ingin menyampaikan begini, satu contoh. Bahwa kita itu, hadirin wal hadirat, sekedar jadi manusia saja. Ini bukan bicara beriman apa enggak gitu ya. Sekedar kita jadi manusia, itu kita sudah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala masalah, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Balad, ya, surah yang ke-90 ayat yang keempat, kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insan. Sungguh kami sudah menciptakan al-insan. Siapa insan? Insan itu bukan hanya muslim saja. Ya, orang non-muslim, orang majusi, orang segala macam, ya. Ateis, ya, agnostik, segala macam, ya, orang-orang al-insan, semua manusia. Apa kata Allah? Fi kabad, dalam kesulitan, ya. Maka kita lihat, jangankan orang yang beriman, orang nggak beriman aja nanti anaknya ada yang meninggal, keluarganya ada yang sakit, dia dipecat dari pekerjaan, dia sekedar jadi manusia itu kita sudah, kata Allah Subhanahu wa taala, dia berada dalam kesulitan, sekedar jadi manusia. Jadi jangan kita menganggap kok kita, jangan selalu kita menganggap hanya diri kita yang diberikan itu. Ya. Ini sekeliling coba kita lihat, ya, kanan kiri kita ini orang kena ujian semua, ya. Kena cobaan semua, kena musibah semua. Cuman bentuknya beda-beda sesuai dengan kemampuannya masing-masing, ya. Jadi ada orang yang diuji misalnya dengan keluarganya meninggal, ada yang diuji dengan keluarganya sakit, ada yang diuji dengan nggak punya uang, ada yang diuji dengan dipecat dari pekerjaan, ada yang diuji dengan hinaan manusia, dan macam-macam, ya. Nah, jadi saya katakan tadi, kita sekedar jadi manusia saja itu sudah berada dalam kesulitan. Lalu ketika kita naik dari sekedar manusia, ya, jadi kalau sekedar manusia ya sekedar jadi manusia, mungkin dia masuk neraka, wallahu alam. Tapi ini kita naik menjadi orang yang beriman, sekedar ngucap, nih saya beriman sama Allah, ya, saya muslim, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ankabut, ya, surah ke-29 ayat 1 sampai 3, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, ahasiban nasa an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين. Sadaqallahul Adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim, ini surah Al-Ankabut, ya. Awal surat lagi, ya, alif lam mim. Ahasiban nas. Apa manusia itu mengira, ya, ayyutraku ayyaqulu amanna. Dia bakal dibiarkan begitu saja ketika dia mengucap saya beriman kepada Allah. Wahum la yuftanun. Padahal belum datang cobaan sama dia. Belum datang ujian sama dia. Belum datang musibah sama dia. Belum datang hal-hal yang tidak baik, yang tidak dia sukai. Kata Allah, apa kalian tuh mengira bakal begitu? Dibiarkan ngucapin saya beriman nih. Ya, saya muslim, gitu ya. Kata Allah, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh-sungguh kami itu sudah menguji orang-orang sebelum mereka, gitu ya. Jadi bukan kita aja, orang-orang sebelum kita sampai Nabi Adam alaihissalam, ya. Fala ya'lamanallahu alladziina sadaqu, sampai itu ngeri ya kalau kita memahami bahasa Arab. Fala ya'lamannallaha, gitu ya. Jadi ada lam taukid, ada nun taukid. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan, sampai Allah Subhanahu wa taala benar-benar sungguh-sungguh mengetahui siapa yang beriman, ya. Wala ya'lamanal kadzibin, dan sampai Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui siapa yang dusta imannya. Katanya beriman, dikasih cobaan begitu sudah langsung kemudian jatuh, gitu ya. Kamu beriman apa? Gitu ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Katanya berharap surga yang luasnya seluas langit dan bumi dengan segala keindahannya. Dikasih cobaan sedikit aja sudah tidak kuat. Gitu ya. Jadi
Allah Subhanahu wa taala, ya hadirin wal hadirat, ya kaum muslimin muslimat, ya anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, karena kasih sayangnya kepada kita, daripada ya ini hambaku ini dikasih nanti apa namanya azabnya itu di sana di akhirat, maka mendingan di dunia. Dia jauh lebih ringan, ya, lebih singkat, ya. Kemudian juga dampaknya adalah kita nanti naiknya sekian kali lipat di akhirat. Tapi kalau kita yang misalnya di dunia dibiarkan, malah saya ngeri gitu ya kalau orang beriman terus hidupnya nyaman-nyaman aja, itu ya, nggak ada cobaan, nggak ada ujian, nggak ada misalnya hal nikmat, terus itu malah ngeri itu. Ya para ulama biasanya takut sama yang begitu. Ya kenapa? Karena jangan-jangan itu adalah istidraj. Ya istidraj itu satu nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba yang membuat dia lupa sama Allah. Gitu ya. Jadi satu nikmat yang diberikan sama hamba, dan bisa beberapa nikmat yang membuat hamba itu malah jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Allah benci sama orang itu, dikasihlah nikmat banyak-banyak, nanti dilelepin di neraka. Nauzubillah, nauzubillah ya. Jadi justru ketika kita dicicil ya, cobaan kita itu, kita bersyukur sama Allah. Kenapa? Pahala cobaan yang kecil itu nanti di akhirat besar. Dibanding dengan kita di akhirat nanti, itu dikatakan orang di neraka itu tangisannya itu sampai seperti sungai. Tapi enggak membuat dia ditolong sama Allah sama sekali. Dia berteriak terus-menerus, mati, dihidupkan lagi, mati, dihidupkan lagi. Enggak ada ampun di sana itu. Ya, tapi kalau di dunia, kita misalnya, ya contoh ya anak-anakku sekalian, saya berikan contoh. Ketika seorang hamba diuji ini, ya kalau kita tahu betapa hebatnya pahala cobaan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala ya di dalam hadis qudsi Rasul SAW menyebutkan ketika seorang malaikat itu mencabut nyawa anak seorang hamba, ya, anak kita misalnya auzubillah min dzalik itu ya, atau anaknya salah seorang saudara kita sesama muslim, dicabut nyawa anaknya. Lalu Allah bertanya sama malaikat. Ya, padahal Allah Maha mengetahui. Kata Allah, "Kamu sudah cabut nyawa ya dari anak hambaku?" "Iya ya Allah," kata malaikat. "Kamu cabut apa namanya? Nyawa dari buah hatinya?" "Iya ya Allah," kata malaikat. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Lalu apa yang dikatakan oleh hambaku itu?" Dia mengucapkan istirja, "Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Lalu dia memuji kepada Engkau dan dia bersabar. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Betul seperti itu yang dilakukan hambaku, betul. Buatkan sebuah istana di surga, beri nama istana itu Baitul Hamdi, rumah pujian." Ya. Jadi jangan kita mengira ujian sekecil apapun itu tidak ada sesuatu nanti di sana. Ya, numpuk semua apa yang diberikan sama Allah sama kita di sini. Baik itu rasa sakit, baik itu rasa kesel, baik itu nggak punya harta, dihina orang, itu numpuk nanti di sana. Sehingga kemudian dalam hadis yang lain dikatakan ketika sudah sampai di akhirat itu ada seorang hamba itu diberikan gunung, apa pahala sebesar gunung. Dia nanya, "Ya Allah, ini pahala dari mana?" Ya. "Apa kamu nggak merasa kamu punya pahala sebesar ini?" "Enggak, ya Allah, saya nggak punya. Saya tahu kok apa yang saya lakukan di dunia." "Bukankah kamu pada waktu saat anu dan anu, kamu diberikan cobaan seperti ini, lalu kemudian kamu bersabar?" Kata Allah. "Benar ya Allah, saya pernah." "Oh itu benar saya." Nah inilah pahalanya. Sebesar gunung. Ditumpukkan di dalam amal kita nanti pada saat yaumul hisab, pada saat hari dihitung. Jadi hadirin wal hadirat, justru para ulama terdahulu itu kalau mereka diberikan ujian banyak, itu mereka bersyukur, Allah berarti masih perhatian sama saya. Masih sayang sama saya, nyelamatin saya nanti di akhirat. Ya. Dari susahnya. Sejak kita sakratul maut itu udah susah, anak-anakku sekalian. Ya. Orang sakratul maut sampai ada yang dikatakan seperti dikuliti hidup-hidup, seperti dibacok dengan 1000 bacokan pedang. Luar biasa beratnya. Ya. Sampai ke kuburan, begitu lagi. Ditanya sama malaikat, ada yang nggak bisa jawab. Dipukul sampai kemudian seluruh makhluk di dunia ini bisa mendengar, kecuali manusia dan jin. Ya. Dibangkitkan, itu masalah lagi. Ya dibangkitkan itu, dijalankan. Dikatakan ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai ke lutut, ada yang keringatnya sampai ke perutnya, pusar, ada yang sampai ke hidungnya. Saking beratnya cobaan pada saat itu. Ya.
Kemudian nanti pada saat hisab begitu lagi. Ya, pada saat mizan begitu lagi, sampai terakhir jembatan di atas jahanam itu, ya, ada yang selangkah jatuh ke bawah, dinaikkan lagi, selangkah lagi jatuh lagi ke neraka, begitu, ya. Tapi ada yang seperti kilat, ada yang seperti burung, ada yang seperti fursan. Fursan itu pengendara kuda, ya. Kalau kita sekarang mungkin naik mobil, ya. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak dengan mukanya di atas sirat itu. Luar biasa, ya. Jadi para ulama terdahulu ketika dia diberikan cobaan di dunia bersyukur. Kenapa? Karena ini berarti ringan nanti kita di sananya, itu nggak susah. Tapi ada orang-orang yang diberikan susah di sana, di dunianya ringan, nauzubillah, ya. Nah, hadirin wal hadirat, tadi saya katakan ada orang yang sekedar jadi manusia saja itu kita udah kesulitan, gitu ya. Yang kedua tadi sekedar kita mengucapkan amanna, ya saya udah beriman, gitu ya. Itu cobaannya juga diberikan sama Allah. Nah, bagaimana orang-orang yang dekat sama Allah, ya? Para ulama menyebutkan namanya al-muqarrabin. Ya, muqarrabin atau muqarrabun itu orang-orang yang dekat sama Allah, ya. Dekat sama Allah artinya dicintai, ya. Allah sebutkan di surah, salah satunya misalnya di surah Al-Baqarah ayat 214, ya. Ini tentang cobaannya orang yang dekat sama Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am hasibtum an tadkhulul jannah." Ya, am hasibtum. Apakah kamu itu mengira, kata Allah, ya. An tadkhulul jannah. Kalau tadi kan amanna, cuma mengucapkan saya beriman, gitu ya. Kalau sekarang lain, apa kamu mengira kamu bakal masuk surga? Ini tingkatan yang lebih tinggi, ya. An tadkhulul jannah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang cobaan seperti yang dialami umat sebelum kalian, ya. Apa yang dialami sama mereka? Kata Allah, massathumul ba'sa. Mereka ditimpa oleh keburukan yang terus-menerus. Waddarra, ya, dan juga penyakit yang luar biasa, ya. Kalau kita sekarang COVID lah, ya, segala macam. Wazulzilu. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Ustadz Poniman, ya, zulzilu itu artinya gempa bumi itu, ya. Atau mungkin gunung meletus, ya, zulzilu. Jadi goncangan dengan goncangan yang dahsyat, ya. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Sampai-sampai Rasul dan orang yang beriman bersama Rasul itu bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu adalah sangat dekat. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini dijelaskan sampai Rasul dan orang beriman aja bertanya begitu, kapan ini pertolongan Allah? Artinya apa? Berat itu cobaannya itu. Nah, jadi dengan ini yang saya sampaikan ini, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, saya berharap ya kita semua bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah, ya. Sekarang kita dengar kajian seperti ini, nanti di jannah pun, di surga pun kita akan dengarkan majelis, cuman yang memberikan ceramah bukan orang-orang seperti saya atau yang lain, tapi yang kita dengar adalah Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ceramah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang selama ini kita dengar ceritanya, ya. Mungkin Imam Syafi'i, ya, kemudian ulama-ulama besar, ya, para nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, kita ingin cium tangan sama mereka, ya, kita ingin memeluk mereka. Nanti di sana seperti itu. Nah, maka ketika kita diberikan cobaan itu, yuk kita ingat, ya, betapa cobaan itu meringankan kita, meringankan bawaan kita, yang membuat kita jadi lebih mudah nanti di akhirat. Ada satu hadis Rasul, ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ya, Subhanahu wa taala, para jamaah ya Masjid Al-Amin, ya, Kementerian Keuangan yang dirahmati Allah, disayangi Allah, diberikan taufik wal hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Jadi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh mengagumkan keseharian dari seorang hamba yang beriman itu, ya. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair, ya. Karena sesungguhnya setiap urusan seorang hamba yang beriman itu semua setiap waktu menjadi kebaikan buat dia, ya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak bisa seperti itu kecuali untuk hamba yang benar-benar beriman. Apa saja? Kata Rasulullah SAW, in asabathu sarra syakara
fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa oleh satu nikmat, maka dia langsung bersyukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Fakana khairan lahu. Maka diberikan pahala atas apa yang dia syukuri itu. Ya. Wa in asabathu dharra, dan sebaliknya kalau dia ditimpa satu musibah, ya, sabara fakana khairan lahu, maka dia langsung bersabar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan Allah ganti dengan hal yang lebih baik. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha, dan doa-doa yang lain gitu ya. Kita mengucapkan istirja, lalu kemudian kita bersabar, dan sabar itu juga baik buat dia. Jadi apapun yang menimpa dirinya, baik itu nikmat maupun juga keburukan, semuanya jadi baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya di dalam sahihnya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berikan satu contoh di masa Rasul ya sallallahu alaihi wasallam, supaya kita punya satu pemahaman yang mendalam tentang masalah ini. Jangan kita kira bahwa Nabi kita yang paling mulia, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak diberikan cobaan. Ya. Bahkan beliau dan keluarganya itu diberikan cobaan yang berat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah hadithul ifik. Ya, hadithul ifik itu berita bohong, tuduhan kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yaitu istri beliau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha itu dikatakan berselingkuh di belakang Nabi Muhammad SAW. Ketika terjadi hal seperti itu menjadi buah bibir dari banyak orang-orang yang tidak baik akhlaknya, ya, orang-orang yang munafik atau orang-orang yang bermaksiat disebarkan. Tuh istri Rasul selingkuh, gitu ya, karena suaminya udah tua. Ya, waktu itu Rasul kan sudah di atas 50 tahun usianya, sementara Sayyidatina Aisyah masih muda dan gadis juga ya waktu dinikahi. Itu dia berselingkuh karena suaminya udah ketuaan kalau bahasa kita. Wow, macam-macam. Ketika turun kejadian itu, Allah Subhanahu wa taala membiarkan sampai beberapa bulan. Bayangin tuh. Bagaimana suasana rumah tangga dilanda oleh badai yang sebegitu besar, beliau seorang pemimpin, lalu kemudian diisukan begitu. Tapi ketika turun ayat ya di surah An-Nur ya, surah ke-24, apa yang Allah katakan tentang itu? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tidak kemudian menyatakan bahwa wahai Muhammad kamu bersabar, enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Ya. Jangan kamu wahai Muhammad mengira cobaan seperti itu, fitnah kepada keluargamu itu jelek buat kamu. Bal huwa khairul lakum, padahal itu jauh lebih baik. Karena Rasul diangkat derajatnya, istri juga diangkat derajatnya, dibersihkan, ternyata tidak terbukti, gitu kan? Ya, itu surah An-Nur surat 24 ayat ke-11 ya. Sampai kemudian akhirnya orang-orang terus menyadari, lalu kemudian Allah turunkan hukum orang yang menuduh itu seperti ini dosa, malah jadi hukum besar gitu ya, sehingga akhir zaman. Nah, hadirin wal hadirat, itulah contoh ya bahwa tidak ada manusia yang selamat dari cobaan, hatta seorang manusia paling mulia yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Salah seorang ulama mazhab Syafi'i, Al-Imam Ghazali rahimahullah taala anhu, itu pernah pengarang kitab Ihya. Kita tahu seorang ulama tasawuf luar biasa. Dia membaca terus mendalami tentang cobaan, lalu kemudian dia minta sama Allah, ya Allah, cobalah saya sekehendak-Mu. Ya. Ketika itu Allah menurunkan satu cobaan kecil saja. Ya, tapi luar biasa berat. Yaitu apa? Nggak bisa buang air kecil. Luar biasa kesakitannya Imam Ghazali, ya, sampai kemudian terus dia berdoa lagi sama Allah, ya Allah angkat cobaan ini, aku nggak sanggup. Setelah itu Allah sembuhkan dia, lalu dia bisa buang air kecil, terus dia bilang kepada anak-anak kecil yang lewat, pukullah pamanmu yang bodoh ini. Nggak boleh kita minta dicoba sama Allah, itu ya. Kenapa? Kalau kita minta dicoba, itu cobaannya belum tentu kita mampu menanggung. Tapi kalau kita Allah yang menurunkan cobaan, pasti kita mampu menanggungnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada kesempatan untuk tanya jawab. Ya, saya berikan kesempatan ya untuk tanya jawab. Kalau saya mampu nanti saya jawab, kalau tidak mampu saya carikan jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Sekali lagi, ketika datang banyaknya cobaan, kita minta kepada Allah untuk kesabaran, kita minta afiah, ya, keselamatan dari cobaan ini, dan jadikan cobaan ini adalah sesuatu hal yang baik. Ada satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasul ya sallallahu alaihi wasallam,
ketika seorang sahabiyah, ya, sahabat wanita namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini ditinggal mati oleh suaminya, Abu Salamah. Dan Abu Salamah ini dikenal seorang laki-laki yang luar biasa baik. Ya, baik, luar biasa. Sampai ketika dia meninggal, Ummu Salamah istrinya ini luar biasa sedih. Ya. Lalu kata baginda Rasulullah SAW, maukah kamu saya ajarkan satu doa? Yang dengan doa itu, mudah-mudahan Allah akan mengangkat musibah kamu dan mengganti dengan yang lebih baik. Mau ya Rasulullah? Lalu diajari doa sama baginda Rasulullah SAW, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli wa akhlufli khairan minha. Jadi Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpa diri saya ini, wa akhlifli khairan minha, dan ganti musibah ini dengan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Ummu Salamah ketika diajarkan doa itu, dia membaca doa itu. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati. Ketika sampai Allahumma ajurni fi musibati, itu dia memahami. Ya Allah, berilah pahala atas musibah. Ketika bahasa wa akhluf li khairan minha, dan ganti yang lebih baik, dalam hatinya nanya, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya. Nggak ada orang yang lebih baik dari beliau. Ya. Tapi dia ikuti doa Rasul itu, dia baca terus. Nggak berapa lama setelah habis idahnya, ternyata beliau dilamar oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian menjadi istri Rasulullah SAW. Lalu beliau menyatakan, Masya Allah, memang doa itu dikabul sama Allah, dan saya diganti sama orang yang jauh lebih baik daripada suami saya yang meninggal itu. Nah, hadirin wal hadirat, ketika kita ditimpa satu musibah, yuk kita baca doa itu. Kita perbanyak doa itu, apapun musibahnya. Rasul itu SAW, hatta sendalnya putus pun dia baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Sendal putus itu ada pahalanya. Kita kepleset, itu ada pahalanya. Jadi supaya pahalanya nggak hilang, kita baca doa itu. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Mudah-mudahan cobaan yang menimpa kita itu diganti dengan yang jauh lebih baik dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kebenaran dari Allah, kesalahan dari kebodohan saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah buat saya dan kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib atas wejangan-wejangannya dan nasihat-nasihatnya kepada kami semua. Dan sebelum ditutup, izinkanlah kami untuk bertanya gitu ya. Untuk itu kami mengundang rekan-rekan yang hadir dalam Zoom ini, kalau mau bertanya langsung, sebelum kami membacakan nanti pertanyaan yang disampaikan melalui chat. Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Baik, mungkin masih menyusun kalimatnya mungkin kali ini, Bu. Izinkan kami untuk membacakan terlebih dahulu pertanyaan dari chat disampaikan oleh host tadi. Misalkan selama ini seseorang menerima ujian dari Allah lebih mudah daripada temannya, apakah seseorang itu dianggap lebih lemah daripada temannya karena kan pada prinsipnya Allah tidak akan membebani seseorang melebihi kemampuannya. Nah, itu gimana Habib? Mohon pencerahannya. Langsung dijawab ya. Langsung dijawab aja ya, atau dikumpulkan? Nah, boleh. Langsung ini aja. Ada pertanyaan lagi Habib. Oh, ya, biar langsung dijawab aja. Kemudian kami dapat pertanyaan lagi, bolehkah kita mengeluh atau mengadu kepada Allah atas apa yang saat ini menimpa kita, kayak sakit itu kan, ngadunya tapi sama Allah aja gitu, ngeluhnya sakit banget ya Allah gitu. Boleh nggak Bib? Nah, yang kedua, bagaimana kita menata hati agar mempunyai sifat husnuzon pada Allah saat ditimpa musibah? Nah. Baik. 3 dulu ya, biar nggak lupa saya. Jadi baik, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, luar biasa pertanyaan yang bagus-bagus ya. Hadirin wal hadirat, ya anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dicintai Allah, dirahmati Allah, diampuni Allah, disayangi Allah, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan pertama tadi, kalau misalnya ada seorang yang mengalami satu ujian yang lebih ringan dari orang lain, ya, apakah berarti kondisi keimanannya lebih ringan dari orang itu? Jawabannya relatif. Ya, relatif itu artinya begini, ringan dan berat itu buat tiap orang beda-beda. Ya, ada orang yang misalnya saya berikan contoh, ketika dia ditinggal mati oleh misalnya kakeknya atau neneknya,
itu buat dia sesuatu hal yang berat luar biasa. Dia lebih sayang sama kakek sama neneknya dibanding ibunya atau bapaknya gitu ya. Tapi ada orang lain yang enggak nganggap itu satu hal yang berat gitu ya. Dia lebih cinta sama ibu bapaknya dan seterusnya. Jadi itu beda-beda tiap orang. Jadi kita nggak bisa menggeneralisir yang menyatakan bahwa oh kok ujian saya kok lebih berat dari si Anu. Ya belum tentu. Buat si Anu itu berat itu gitu ya buat kita. Nah, itu pertama. Tapi bahwa substansi ya secara hakikat bahwa orang yang lebih berat cobaannya itu lebih bagus keimanannya itu benar. Ya ada satu hadis bunyinya seperti ini. Kata baginda Rasul ya sallallahu alaihi wasallam fayubtala ar-rajul ala hasabi dinihi. Nah, ini ya jadi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yubtala ar-rajul. Jadi seseorang itu diberikan ujian ala hasabi dinihi sesuai tingkat agamanya. Ya. Fa in kana dinuhu sulban ya ushtadda balauhu. Jadi kalau seorang itu agamanya kuat gitu ya, ushtadda balauhu, maka berat juga ujiannya. Jadi wa in kana fi dinihi riqqatan. Kalau seorang itu dalam agamanya itu lemah gitu ya, halus itu yang enggak kuat, ubtuliya ala hasabi dinihi, maka juga diberikan cobaan yang lebih ringan gitu ya. Nah, kemudian dikatakan fama yarbahu al-bala ya bil abdi hatta yatrukuhu yamshi 'ala al-ardi ma'alaihi khati'ah. Jadi ini luar biasa ya. Kaitan dengan ujian beruntun itu. Ada orang yang terus-menerus diuji, kok saya diuji terus gitu. Kata baginda Rasulullah SAW, dan tidaklah ada seorang hamba itu terus-menerus diberikan ujian ya oleh Allah Subhanahu wa taala yatrukuhu yamshi 'alal ardi ma'alaihi khati'ah. Sampai dia berjalan di atas bumi tidak ada dosa lagi. Bersih semua dosanya, ya. Jadi dia jalan di atas bumi itu udah nggak punya dosa. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis yang sahih. Jadi demikian, itu jawaban yang pertama. Lalu yang kedua, tadi apakah boleh mengeluh gitu ya kalau nggak salah. Benar. Ya, boleh. Ya baik. Jadi apakah kita boleh mengeluh ketika diberikan ujian? Baik, ini pertanyaan bagus juga, Masya Allah. Jadi begini, hadirin wal hadirat, saya berikan satu contoh supaya kita memahami bagaimana kita cara yang terbaik ketika datang ujian. Ya. Baginda Rasul SAW dalam satu kesempatan sedang berjalan dengan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba ada utusan yang datang kepada beliau, ya Rasulullah, istri Anda menyampaikan anak Anda sakit keras. Ya. Kita tahu Nabi Muhammad SAW itu punya 3 anak laki-laki, 3-tiganya meninggal. Ya, 3-tiganya dipanggil sama Allah. Nah, ini anak yang ketiga itu, namanya Ibrahim. Ya, jadi anak beliau yang laki, Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Ya. Anaknya yang perempuan hidup semua, tapi yang laki meninggal semua. Nah, ini kondisinya Ibrahim. Ibrahim itu baru lahir, lalu kemudian tiba-tiba sakit keras. Lalu Rasulullah SAW bilang, karena sedang di perjalanan, ya sudah kalau gitu kalaupun Allah memanggil maka itulah yang terbaik. Ya Rasulullah, istri Anda bersumpah Anda harus pulang. Ya, maka pulanglah Rasulullah SAW ditemani oleh Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Sampai ke situ, sampai ke rumah, maka bayi itu dalam keadaan yataqaqa itu sakratul maut, napasnya sedang di tenggorokan. Kita bayangkan bayi sedang sakit sakratul maut begitu, digendong oleh orang tuanya. Maka fafadat aidah, maka berlinangan air mata Rasulullah. Ya. Artinya apa? Beliau juga manusia. Anak-anak sekalian, beliau itu juga ketika diuji berat. Ya. Ujiannya luar biasa, udah yatim, udah piatu, ya. Habis itu pamannya meninggal, kakeknya meninggal, istrinya meninggal, anaknya pula meninggal, ya. Nah, terakhir Ibrahim. Fafadat aidah. Mengalir air mata beliau. Lalu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas nanya, "Mahada ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, kenapa ini nangis? Ya bukankah kita harus sabar? Ya. Apa kata beliau? Jawaban beliau ini jadi dalil ya terhadap pertanyaan tadi. Kata beliau, "Hadihi rahmatun min indillah." Ya. Air mata itu adalah rahmat kasih sayang Allah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang penyayang. Tidaklah seorang hamba itu mudah menangis kecuali itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, lalu apa kata beliau? Ya, hati boleh sedih, mata boleh menangis wahai Ibrahim, tapi demi Allah
mulut kami tidak akan berbicara kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafad minal hadits. Apa ilmu yang bisa kita ambil fikih dari hadis ini? Bahwa nangis itu boleh. Ya. Sedih boleh nggak? Boleh. Rasul aja sedih. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh adalah mulut kita. Kenapa Allah kasih saya seperti ini ujian? Nah, jangan seperti itu. Ya. Apalagi sampai meratap-ratap, meraung-raung, sampai kemudian histeris. Jangan seperti itu. Itu yang dilarang sama Allah. Itu yang harus kita sabar. Tapi mata kita nangis sampai bengkak, hati kita sedih gitu ya, setiap ketemu ini nangis. Nggak apa-apa itu. Rasul pun kita manusia, bukan malaikat yang nggak punya perasaan gitu ya. Nah, jadi itu jawaban kedua. Jawaban yang ketiga, bagaimana caranya kita husnuzon terhadap cobaan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, cara kita husnuzon adalah kita melihat orang yang lebih berat cobaannya. Ya, tadi saya berikan contoh Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yatim, Rasul itu yatim. Ya, kita piatu, beliau piatu. Ya. Oh, kita ditinggal sama pasangan kita, beliau ditinggal sama Sayyidatina Khadijah yang paling beliau cintai. Ya. Oh, saya ditinggal anak, Beb. Itu Rasul ditinggal sampai 3 orang anak yang meninggal. Habis itu pamannya, kakeknya, ya kalau yang ditinggal kakek, miskin, Beb, saya ini nggak punya uang. Rasul itu sampai diganjel batu perutnya ketika ditimpa, nggak punya uang, gitu kan. Sampai dalam hadis lain, sampai nggak bisa berdiri, ya saking itunya. Ya cobaan saya itu dihina orang. Rasul itu dibilang penipu, dibilang tukang sihir, ya. Nah, ketika kita melihat yang seperti itu, kita jadi lebih sabar. Wabib itu Rasul. Ya bukan hanya Rasul, yang lain. Ya, kita lihat Imam Syafi'i sampai diusir dari Kufah ke Mesir. Ya, Imam Ahmad bin Hambal itu sampai disiksa 17 tahun. Ya, dicambuk dari 4 penjuru 17 tahun, bayangin. Ya. Imam Malik itu sampai diseret dengan kuda sampai patah tulang bahunya itu. Ya. Semua ulama-ulama terdahulu itu mengalami cobaan. Ya. Nabi Ayub dengan penyakitnya, kemudian Nabi Musa begitu, Nabi Ibrahim dengan dibakar. Semua mereka itu adalah kafilah orang-orang saleh. Ya. Ketika kita melihat yang lebih berat cobaannya, kita akan merasa ringan. Ya. Anak-anakku sekalian, jangan dikira para ulama itu nggak dikasih cobaan. Banyak cobaannya. Cuman mereka melihat kepada yang lebih tinggi. Oh, saya ini nggak ada apa-apanya dibanding ujian orang yang lebih tinggi. Nah, dengan ini mudah-mudahan kita semua menjadi lebih sabar, lebih tawakal lagi sama Allah. Lalu kemudian kita berdoa. Jangan lupa berdoa ya, selain sabar, supaya cobaan itu jadi pahala buat kita. Ingat ya, ketika kita dapat nikmat, kita jangan terlalu bergembira, tapi kita bersyukur kepada pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat itu bisa dicabut kapan saja. Ketika kita diberikan cobaan, kita bersabar, karena sabar itu juga dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat pahala, supaya kita layak untuk masuk ke dalam surganya Allah bersama orang-orang yang sudah bersih di sana. Ya, bagaimana mungkin kita mau masuk kalau kita masih banyak dosa-dosa dan sebagainya. Cara membersihkannya selain dengan amal soleh, juga dengan cobaan. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Ustadz Poniman. Alhamdulillah, terima kasih Habib atas nasihat-nasihatnya kembali, dan rasa ini pengen terus ini bersama-sama ini sampai beberapa jam ke depan. Namun lagi-lagi ya, karena keterbatasan waktu antara kami dan juga Habib, untuk itu kami sebelum ditutup, izinkan kami untuk Habib memberikan doa dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Baik, ya. Hadirin wal hadirat, ya, mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan Rasul ya sallallahu alaihi wasallam, ya, atas cobaan, ya, kemudian juga ujian, atas musibah yang menimpa kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang jauh lebih baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatana wa akhlif lana khairan minha. Ya Allah, berikan kepada kami pahala atas semua ujian, cobaan, musibah, teguran, dan apa-apa yang buruk yang menimpa diri kami, keluarga kami. Dan ganti dengan yang lebih baik dari itu. Ganti dengan yang lebih baik di dunia maupun juga nanti di akhirat, ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau jadikan mudah, dan Engkau Maha berkuasa menjadikan segala kesulitan kami menjadi kemudahan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya muyassir kullu amrin indaka yasir wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, mudahkan hidup kami, jangan Kau persulit.
Karena Engkau maha memudahkan semua urusan yang sulit bagi kami menjadi mudah. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith fala takilna ila nafsina tarfat 'ain wa aslih lana sya'nina kullah fa innahu la yuslihul asya' illa anta. Ya Allah yang maha hidup lagi maha mengurus seluruh makhluknya. Hanya kepadamu kami memelas, kepadamu kami memohon, kepadamu kami mengemis. Maka jangan kau jadikan kami untuk mengurus urusan kami dengan tenaga, dengan pikiran, dengan apa yang kami miliki sendiri, walaupun sekejap mata. Tapi perbaikilah semua urusan kami, ya Allah. Dari sejak kami bangun sampai tidur lagi. Perbaiki urusan juga saudara-saudara kami. Baik yang di sini, baik yang di Semeru, baik yang di Lombok, baik yang di berbagai daerah, ya Allah. Karena tidak ada yang memperbaiki urusan yang lebih baik dari Engkau, ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa akhdina bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezekimu yang halal dan jauhkan kami dari rezeki yang haram. Dan jauhkan kami, kuatkan kami, berikan kami kemampuan untuk tidak mengemis meminta kepada orang selain Engkau, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita berharap pandemi segera berakhir dan saudara-saudara kita yang ditimpakan bencana oleh Allah diberikan kekuatan hati, kekuatan iman, dan digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik lagi, baik di dunia maupun di akhirat. Kami juga doakan Habib mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, Habib, kemudian mudah rezeki dan selalu dalam lindungan Allah. Insya Allah nanti kita dipertemukan dalam kesempatan yang lain lagi. Mudah-mudahan dalam suasana yang berbeda ya, Habib ya. Amin, insya Allah wa iyyakum. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekhilafan. Insya Allah. Kita tutup kajian kita pada siang hari dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.